Perkenalkan, nama saya Mario dengan NIM 3211911014. Di sini saya akan mensimulasikan programmable logic controller dari permasalahan di tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ini. Baik, sebelumnya kita coba dulu membaca apa permasalahan yang ada di tugas 1. Pergunakanlah sebuah lampu dan 2 buah tombol. Kondisi awal lampu mati. Ketika kita tekan tombol 1, maka lampu tersebut mati. Bila setelah tombol 1 kita lepas dan kemudian kita tekan tombol 2, maka lampu 1 menyala selama tombol 2 ditekan. Tetapi bila kita langsung menekan tombol 2, lampu tetap mati. Buatlah program seefisien mungkin, jalankan. Baik, coba kita buka rangkaiannya. Di sini saya sudah mempunyai leader diagramnya. Coba saja kita simulasikan. Baik, kita coba baca perintahnya. Kondisi awal lampu mati. Ketika kita tekan tombol 1, maka lampu tersebut mati. Kondisi awal lampu mati. Dan ketika kita menekan tombol 1, maka lampu tetap mati dan belum menyala. Bila setelah tombol 1 kita lepas dan kemudian kita tekan tombol 2, maka lampu 1 menyala. Ketika tombol 1 kita lepas dan kita tekan tombol 2, maka lampu menyala selama tombol 2 kita tekan. Tetapi bila kita langsung menekan tombol 2, lampu tetap mati. Tapi kalau kita langsung menekan tombol 2, maka lampu tetap mati. Inilah simulasi yang dapat saya jelaskan di tugas 1 ini. Yang kemudian tugas 2, mari kita coba membaca permasalahan yang ada di tugas 2 ini. Buatlah program untuk mengontrol water treatment. Proses kerjanya sebagai berikut. 1. Valve inlet 1 dan 2 akan mengisi bak penampung air jika kondisi air mencapai minimum. 2. Valve inlet 1 dan 2 akan berhenti mengisi bak penampung jika kondisi air mencapai maksimum. 3. Kondisi sedang mengisi dan sensor middle aktif, maka valve inlet 1 aktif dan valve inlet 2 mati. Mari kita coba mensimulasikan rangkaiannya. Nah, di sini kondisi awalnya airnya 0, bernilai 0 kan? Tidak, kondisi airnya kosong. Pada saat kondisi air kosong, maka valve inlet 1 dan valve inlet 2 ini akan hidup, akan menyala.
akan menyala. Ya akan menyala. Kemudian kondisi sedang mengisi dan sensor middle aktif, maka valve inlet 1 aktif dan valve inlet 2 mati. Setelah air mencapai sensor middle ini setengah, jika airnya udah mencapai setengah dan mengenai sensor middle, maka otomatis sensor middle ini akan bernilai 0, bernilai 1. Maka valve inlet 1 yang hidup dan valve inlet 2 yang mati, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan ini peraturannya. Kemudian air akan terus mengisi dan memenuhi tangki ini, dan jika air sudah memenuhi tangki dan sudah mencapai di sensor maksimum, maka di sini sensor max akan otomatis bernilai di sini sensor max sudah bernilai 1 ya, karena airnya sudah mencapai sensor minimum. Dan kemudian sensor max akan hidup ketika air sudah mencapai maksimum, dan setelah air mengenai sensor maksimum, maka sensor maksimum akan bernilai 1. Dan ketika sensor maksimum bernilai 1, maka valve inlet 1 dan valve inlet 2 mati. Begitulah cara kerja dari tugas 2 ini. Kemudian saya akan menjelaskan permasalahan yang mensimulasikan leader diagram pada tugas 3 ini. Baik, ini kita matikan terlebih dahulu. Kita buka programnya. Ini kita baca terlebih dulu apa yang harus dilakukan pada tugas 3 ini. Buatlah program untuk mengontrol pintu gerbang. Proses kerjanya sebagai berikut. 1. Benda bergerak dari atas ke bawah. Jika sensor A mendeteksi benda motor, maka motor open bekerja membuka gerbang dan indikator open menyala. 3. Motor akan berhenti bekerja jika mengenai sensor maksimum open. 4. Motor close bekerja menutup gerbang dan indikator close menyala jika benda telah meninggalkan sensor B. 5. Motor akan berhenti jika mengenai sensor maksimum close. 6. Jika kondisi awal tertutup, maka indikator close menyala. Dan jika kondisi awal terbuka, maka indikator open menyala. Baik, kita coba langsung ke programnya. Kita simulasikan. Nah, di sini benda bergerak dari atas ke bawah. Jika sensor A mendeteksi benda, maka motor open bekerja membuka gerbang dan indikator open menyala. Di sini kita anggap saja balok merah ini adalah mobil. Ini adalah sensor A. Ini adalah motor open, sensor open maksimum, sensor
close maksimum, sensor B. Kemudian jika mobil ini sudah terbaca oleh sensor, maka sensor A akan aktif. Sensor A akan aktif, akan bernilai 1, dan motor open akan menyala, indikator open akan hidup. Ya, jika sensor A mendeteksi benda, maka motor open bekerja, membuka gerbang, dan indikator open menyala. Sesuai dengan program kita, motor open menyala dan indikator open menyala juga. Otomatis gerbang ini akan terbuka jika gerbang ini sudah mencapai sensor maksimum. Jika gerbang sudah mencapai sensor maksimum, maka sensor maksimum akan bernilai 1, dan motor open akan berhenti bekerja, indikator open akan tetap hidup. Kemudian mobil akan berjalan maju melewati gerbang, dan jika sudah melewati sensor A, otomatis sensor A akan mati. Sensor A akan mati, tandanya sudah tidak terbaca. Kemudian mobil akan terdeteksi oleh sensor B. Sensor B menyala, dan di sini tidak terjadi apa-apa karena memang begitu cara kerjanya. Setelah mobil melewati sensor B dan meninggalkan sensor B, otomatis sensor B akan kembali tidak terbaca, kembali bernilai 0. Maka motor close berjalan, motor close bekerja, dan indikator close menyala. Kemudian setelah ini motor close, gerbangnya akan menutup, dan jika gerbang ini sudah mencapai sensor close maksimum, maka di sini sensor close maksimum akan bernilai, akan hidup, dan motor close akan mati, indikator close akan hidup. Begitulah cara kerja dari tugas 3 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau simulasikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.